Gimana tuh kalau di tahun 80-an ya berarti ya, di tahun 80-an itu gimana sih yang paling beda bangetnya tuh apa sih sama di zaman sekarang yang serba tinggal taruh keranjang kuning istilahnya, semua orang bisa jualan gitu. Kalau dulu tuh struggle-nya di mana sih? Pernah nggak ada produk-produk yang bener-bener mau launching tuh soalnya kayak gagal gitu atau gimana? Aduh. 3, 2, 1. Welcome to Talkshow. Hello everybody, welcome back to Talkshow. Yeay, beri tepuk tangan. Kita sekarang udah ada di episode 14 dan super exciting banget. Hari ini aku kedatangan Dr. Sari Hairunisa, SPKK. Halo semuanya, salam kenal. Makasih Tasya. Terima kasih dok. Dan sesuai judulnya ya, Kingdom of Beauty. Dr. Sari ini adalah Vice President of Research and Development di PT Paragon. Luar biasa ya, beri tepuk tangan dulu buat Dr. Sari. Such an honor for Talkshow, udah kedatangan dokter ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama-sama dan akan pasti yang nonton akan banyak belajar juga dan jadi lebih mengenal dan menyayangi Paragon. Mudah-mudahan sih isinya bermanfaat. Amin. Bukan hanya promosi. Jadi buat kalian yang belum tahu, PT Paragon Technology and Innovation itu adalah PT, bisa kita bilang kingdom ya, yang menaungi banyak sekali produk lokal nih, lokal brand yang unggul-unggul di Indonesia. Terus kalau kalian inget dulu tuh tahun 2019 aku udah sempat mampir ya. Oh iya, Kak Arendi, sayangnya lagi nggak ada. Jadi akhirnya kita ketemunya di sini. Akhirnya kita bertemu di sini beberapa tahun kemudian. Tapi waktu itu aku kayak itu ke R&D centernya ya, yang pertama kalinya ke daerah Tangerang nggak sih Tasya? Nggak ya? Alhamdulillah bukan, tapi itu di Pulau Paragon aku pertama kali ya, ke Kingdom Paragon pertama kali, dan itu bener-bener megah dan full of innovation dan full of teknologi, dan itu sangat eye opening ya buat aku waktu itu, karena kan baru pertama kali kita ngeliat yang wah ini ada lab gitu ya. Ini labnya sendiri, ini ada ini khusus ini sendiri segala macam gitu. Nah yang buat yang kalian belum tahu, Paragon itu mungkin yang orang tahu kan 3 nih ya, 3 brand ya yang ternempel image Paragonnya, yaitu Wardah, Makeover, dan juga Emina. Iya. Tapi ternyata ada 12 sekarang. Wow, gila, beri tepuk tangan dulu dong. Ternyata udah ada, aku juga jujur aku baru menghitung-hitung sekarang, terus baru kayak wah 12 gitu. Aku aja baru sadar kalau ternyata udah ada 12 princess dari Kingdom of Beauty Indonesia. Dan ini yang kita display di sini semuanya. Dan aku yakin kalau kalian ngeliat di sini tuh nggak ada produk yang nggak tahu gitu. Ya nggak sih, kayak semuanya tuh produk-produk yang sangat familiar gitu ya. Iya. Ada yang baru tapi masih mungkin pernah seliweran lihat gitu kan. Jadi semuanya tuh memiliki, walaupun dari tempat yang sama, tapi memiliki brand identity yang beda-beda dan sangat kuat juga semuanya. Nah Dokter Sari, aku mau pertanyaan pertama aku nih pastinya, gimana sih awal mulanya gitu, the struggle dari awalnya nih. Aku malah sempet denger Paragon itu sebelumnya namanya bukan Paragon ya? Namanya Pusaka Tradisi Ibu. Agak jadul ya, 80-an style lah itu. Oh, dari tahun 80-an ini ya Paragon. Dari tahun 85 tepatnya. Wow, dari tahun 80. Berarti kalau manusia udah berusia 40 tahun sekian ya? Iya, udah life begins at 40 gitu. Life begins at 40 ya. Oh, jadi awalnya itu adalah Pusaka Tradisi Ibu. Dan itu tuh awal mulanya tuh gimana sih? Aku penasaran banget. Jadi tahun 85 itu brand pertama kita tuh brand salon, namanya Putri. Mungkin pernah denger, itu kayak, di sini boleh nyebut nama brand? Boleh banget. Aku nggak ada eksklusif. Jadi mungkin nih di sini kan takutnya khawatirnya lahirnya tahun 2090-an ya. Jadi nggak kebayang mungkin kenapa salon gitu kan. Tapi 80-an itu menurut saya tuh masa kejayaan
salon di Indonesia. Kan dulu looks-nya itu kan kayak looks di film Warkop ya. Misalnya Bener. big hair, Meriam Bellina. Jadi dulu tuh kalau malam takbiran sampai ngantri loh salon itu buat ngeriting kayak gitu. Yang perm yang Iya. ala Farah Fawcett Iya, gitu betul, ya. betul Oke. gitu. Nah, jadi dulu ibu itu kerja di salah satu perusahaan hair care lah yang punya pabrik di Indonesia. Nah, terus ibu itu memang dulu tuh kakek saya, jadi ayahnya ibu tuh berpesan kalau bisa gitu jadi pengusaha karena itu bisa membuka lapangan kerja. Jadi maksudnya memberikan manfaat tuh yang berkesinambungan gitu, bermanfaat kan. untuk kita tapi bermanfaat untuk orang banyak juga. Betul. Gitu. Jadi waktu itu salah satu pencetusnya memang dari kecil kakek saya itu berpesan kalau bisa punya usaha sendiri. Terus waktu itu juga saya tahun 85 ya berarti umur baru 2 tahun. Jadi kan anak kecil-kecil terus kerja kantoran, akhirnya ibu waktu itu memutuskan buka usaha. Dan karena kerjanya dulu di perusahaan hair care, jadi kan familiarnya sama formulasi hair care kan. Dan waktu itu memang industrinya berkembang gitu. Mungkin sama kayak Tasya punya MOP, ya industri kosmetik kan juga lagi berkembang kayak benar-benar. gitu kan. Dan waktu itu ibu melihat, oh kalau produk-produk yang simpel-simpel misalnya hair tonic, sampo tuh sesuatu yang masih bisa dikerjain di skala home industry gitu. Nah dulu namanya Putri. Nah dulu PT itu namanya harus 3 kata. PT Tasya 3 kata kan? Iya, PT MOP Indonesia Corp. Yang penting 3. Iya, nah sehingga dulu Putri itu apa ya? Oh, pusaka tradisi ibu. Jadi gitu awal mulanya. Jadi pusaka nyocok-nyocokin tradisi. gitu sama brand pertamanya. Oh, ini menarik banget ya. Oh, jadi akhirnya berkembanglah pembuatan PT ini karena memang mau fokus ke kayak punya usaha terus, untuk hair products ya malahan dan awalnya. merasa punya kapabilitas dan knowledge lah untuk masuk ke entrepreneur di bidang hair care ini gitu. Jadi malah bukan yang seperti orang tahu ya, orang ngiranya kan Wardah ya yang pertamanya, malah ternyata Putri nih yang betul. lebih Tapi karena namanya produk salon mungkin orang jadi nggak familiar kan, produk salon tuh nggak ada di TVC, nggak dijual di TVC ya kan? Dan kalau di toko-toko gitu, maksudnya biasanya kalau produk salon tuh biasanya yang beli kayak orang yang emang orang salon gitu jadi ya. Jadi dulu tuh emang kita jualnya tuh kayak yang volume gede. Kan kita biasanya kan misalnya ke Capster udah nggak tahu kan disampoin pakai apa sih gitu. Jadi bisa dibilang waktu Putri itu consumer yang kita serve itu Capster sih. Jadi intinya kan mereka mau sampo yang nggak bikin tangan mereka iritasi, busanya cepet, wangi gitu kan. Terus consumer nggak ngeluh gatel kayak gitu. Waktu itu. Jadi alhamdulillah sih dari dulu sebetulnya Paragon, masa kita punya Putri walaupun orang nggak terlalu kenal, tapi kita udah kayak top 5 produk salon sih dari dahulu kalanya gitu. Keren ya, dimana orang bisa melihat peluang dari masalah yang ada. Itu tuh yang selalu bikin aku amazed sih kalau denger cerita-cerita orang, karena kadang mungkin orang lain menjalani hidupnya kayak ngelihat ini bukan suatu masalah gitu, tapi di sisi lain ada orang yang melihat oh ya ini tuh ada problem loh di sini gitu ya. Dan problem ini adalah sebuah peluang gitu, dimana orang pengen ke salon tapi yang keramasinnya juga pengen tangannya nggak kering, pengen yang kayak sensasinya tuh rambut kerasa beda pasti kan gitu kan. Dulu kan kayaknya jenjangnya beda banget ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang tuh ngerasa apa yang kita dapatkan di luar kita bisa home gitu, at home. Apa yang dulu misalnya kayak MUA kita bisa belajar sendiri gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak jenjang semua itu harus dilakukan oleh orang lain. Benar, ya kan? kayak kalau ke salon tuh pasti beda banget sama kalau kita kayak DIY nyatok sendiri di rumah, kayak knowledge-nya tuh masih jauh banget. Dan di situ akhirnya terbentuklah peluang ini dan akhirnya Putri jadi top 5 malah ya produk salon. Iya, jadi dulu tuh kalau zaman dulu ya itu tadi industrinya berkembang, produk salon itu emang banyak berkembangnya ya produk-produk lokal sebetulnya. Yang sih masih banyak juga di sekarang masih berproduksi lah gitu. Tapi kan ya itu karena produk salon itu nggak punya iklan, misalnya nggak iklan di TikTok atau apa, jadi kayak orang nggak terlalu familiar aja kayak under the radar, tapi sebenarnya tuh industri yang terus jalan sih. Aku jadi penasaran terus gimana tuh kalau di tahun 80-an ya berarti ya, di tahun 80-an itu gimana sih yang paling beda bangetnya tuh apa sih sama di zaman sekarang yang serba tinggal taruh keranjang kuning istilahnya, semua orang bisa jualan gitu. Kalau dulu tuh struggle-nya di mana sih? Dan gimana caranya Putri ini bisa sustain terus bisa sampai jadi top 5
apa mouth to mouth kah atau apa, kalau nggak ada TVC itu berarti apa dari koran atau gimana sih? Aku penasaran banget kalau kita throwback ke tahun 80-an ini gitu. Jadi kalau dibilang challenge di tahun 80-an comparing 2023 ini mungkin nomor 1 adalah teknologi ya. Maksudnya teknologi kosmetik kan belum, maksudnya kalau sekarang ada cushion, ada sheet mask, itu kan membutuhkan sesuatu yang, jadi mungkin kalau kita throwback produk ibu kita tuh nggak terlalu advance bentuknya, ya nggak sih? Terus mungkin brandnya nggak terlalu banyak ya teknologi. Terus kedua menurut saya antara challenge sama opportunity ya, maksudnya dulu itu memang nggak harus gerak cepetnya nggak sih, pasti Tasya ngerasain dari awal kayak oh ini dengerin ini terus harus catch up gitu. Dulu kan informasi itu sebatas apa yang ada di RCTI, SCTV, TPI dan TVRI, that's it. Kalau nggak ada iklannya orang nggak tahu. Palingan ya beberapa very high class lah yang udah mulai liburan ke Singapura. Dulu juga tiket pesawat mahal banget ya. Bener banget lagi. Jadi antara apa ya, mungkin dulu kita jadi lebih zona nyaman sih, orang nggak tahu, kita nggak tahu, ya udah produk kita laku-laku aja. Kalau sekarang kan udah high speed banget lah gitu. Itu sama yang ketiga mungkin challenge-nya lebih ke size perusahaan kita saat itu sih. Jadi kan kita ya bisa dibilang nggak punya modal lah untuk iklan di TV gitu. Makanya tadi Tasya bilang apa sih tipsnya kalau buat kita sih, yang penting yang Tasya bilang sebut tadi, maksudnya bagus banget, kita punya produk yang men-solve problem. Buat kita kalau kita udah apa ya, kita cukup pede, oke, ini problem nih gitu, dan produk kita itu men-solve, ya insya Allah bisa jalan sendiri sih, entah dengan mouth to mouth atau ya tadi kan misalnya salon itu dia nyaman kan, sebetulnya mau ada brand lain nawarin tapi buat dia nyampoin pakai ini kulit aku jadi kering, mau harganya mungkin beda berapa, dia pasti balik ke yang nyaman di itu ya. Dia kan sehari bisa nyampoin berapa orang gitu kan. Sama yang kedua yang mungkin Tasya juga ngalamin sekarang, kalau ibu saya dan sekarang kita jalanin juga, ya kita sangat ini sih, maksudnya berusaha nggak boncos gitu secara finansial. Ya ada produknya terjual berapa, biaya promosinya berapa, apalagi pas pandemi itu kan kita jadi menurut saya itu ya, mungkin di sini ada yang dengar atau mau mulai buka usaha, jangan lupa tuh keuangan secara sederhana deh, uang masuk, penjualan berapa, kadang-kadang kan suka berasa oh laku nih bawa bisnis gitu kan, tapi kita lupa overhead kita juga ya gitu, misalnya punya admin berapa atau apa gitu. Oke, jadi di saat itu poin plusnya nih yang aku lihat adalah orang lebih apa ya, lebih karena nggak ada tren dan nggak terlalu cepet movingnya informasinya, internet, orang tuh jadi malah lebih kalau ke produk tuh yang udah di zona nyaman. Benar. Berarti cara kita masuknya itu adalah gimana caranya produk kita ini menjadi zona nyamannya mereka. Betul. Dan nanti orang akan repeat terus gitu. Dan kalau dulu tuh malah lebih apa ya, kayak luxury-nya itu dari kayak orang tuh nggak tahu kita pakai apa, yang jelas rambut kita tuh indah, malah nggak saling sharing gitu kan. Sedangkan kalau di zaman sekarang malah justru kebalik. Tren belum tentu, kayak misalnya ada nih produk bagus banget tapi udah 3 tahun nih aku nggak ganti, sedangkan ini produk yang sejenis udah banyak lagi nih yang baru, orang pasti akan ya at least coba dulu nih yang baru ini sekali, ya kan. Sekarang kita kayak masih di fase yang itu kan, jadi kayaknya brand tuh masih berlomba-lomba banget mencari jadi zona nyamannya orang, tapi karena produk barunya ada terus, berkembang terus, jadi pasti akan lebih susah kan. Iya, tapi kan? Di satu sisi sih dengan adanya sosial media internet juga suka ada produk lama yang tiba-tiba jadi ngetren lagi, organik. Ya nggak sih, aku ngerasain banget hair tonic Putri tiba-tiba kenapa rame di TikTok kayak gitu, ternyata ada yang posting kayak oh ini hair tonic ibu aku kayak gitu kan. Atau ya buat yang user TikTok di sini, saya tuh ngeliat ponakan saya suka nanya lagu yang itu kan lagu lama ya kan, ternyata di TikTok ini lagi. Jadi ya setiap masa kayak punya uniknya masing-masing, yang menurut saya tuh opportunity untuk tiap brand ya, kalau bisa lihat gitu kan. Iya tuh, cuman kalau apa namanya untuk brand berasa apa namanya kayak mau bertahan dengan nunggu apakah produk kita akan tiba-tiba ngetren lagi kan susah ya kan. Susah, bener. Jadi kalau sekarang malah berlomba-lomba terbaru lagi, update lagi, terus kadang ada lagi yang ini sama cuman beda lagi packagingnya. Itu kayaknya emang udah survival mode-nya mau nggak mau harus kayak gitu, karena kita kan ngikutin masyarakatnya juga maunya yang terupdate, maunya tren yang terbaru, ngikutinnya gitu ya. Nah terus selanjutnya pertanyaan aku jadi penasaran, terus awal mulanya
jadi dari Putri ini ke beauty kosmetik nih, itu gimana tuh? Jadi tahun 85 kita produk salon, jadi kayak sampo sekilo. Jadi jangan teman-teman bayangin sampo masuk ke Indomaret, kita nggak ada duitnya. Ya kan, sampo di salon aja. Tahun 95 kita tuh dapat masukan dari rekan lah gitu, yang dimana lagi-lagi consumer pain. Dia merasa sebetulnya kosmetik yang kita pakai tuh halal nggak sih? Kan di lipstick kayak gitu kan ketelan kayak gitu. Atau misalnya dia waterproof, terus kita kan wudhu, harus cuci muka dulu atau enggak sih gitu. Nah dia kan masukkan nih ke ibu saya, jadi kayaknya ada chance deh di mana kosmetik halal gitu kan. Dan waktu itu buy-in gitu, oh iya gitu. Jadi dikasih masukan, terus ya kita follow up gitu lah masukan itu gitu. Nah kita coba tuh masuk ke beauty. Jadi waktu itu Wardah, ya tapi formatnya masih sederhana lah, masa kosmetik tahun 90-an kan. Jadi ada lipstick, ada tue cake dan lain-lain. Tapi itu juga perjalanan panjang, nggak semua orang buy-in. Maksudnya kita waktu itu kita pede, itu consumer pain, kita buy-in akan masukan itu, tapi ternyata pas dijalanin consumer nggak buy-in, toko pun nggak buy-in gitu kan. Tapi ya balik tadi sih, kita tetap jalanin, pokoknya yang penting nggak rugi lah intinya gitu kan. Jadi nggak terlalu growth gimana, tapi nggak rugi, dan ada brand Putri juga kan yang udah jalan, jadi kita jalanin terus. Nah tuh tahun 95 Wardah launching, jujur kita tuh baru growth mungkin kayak 2007-an gitu. Oh ya 2007 ya. Iya, jadi itu gitu. Lumayan kan 12 tahun kita mencoba membangun awareness. Tapi waktu itu kita juga sadar sih, kayaknya produknya emang belum optimal nih gitu. Terus kita minta masukan juga dari, ya dulu kan nggak ada ya kayak minta masukan dari Tasya Farasya. Kita minta masukan pokoknya oke, kita list nih teman kita yang suka make up gitu kan. Dia kasih masukan, nih eyeshadownya fall out nih, warnanya apa. Pokoknya kita perbaikin terus. Nah 2007 tuh kalau menurut saya pribadi ya, dapat momennya sih, produknya udah kita improve, brandnya juga udah kita revamp. Ada momen yang kayak modest beauty, ya kan? Betul. Mulai ada waktu itu Dian Pelangi, Rian Miranda, Vivi Alfianto. Jadi ada sosok kan dulu, tadi tuh angkatan berapa sih? Dulu kan itu beauty image itu kan sangat western ya nggak sih? Western banget. Western banget. Maksudnya film yang ada di RCTI itu kan ya either telenovela atau film luar, film luar. Jadi saya inget saya tuh pakai jilbab. Saya aja tuh dulu nggak bisa beli, nggak ada nih baju-baju kayak gini. Jadi saya dulu beli kemeja itu istilahnya ke matahari, ke bagian cowok. Karena saking nggak ada nih yang represent style ini gitu ya. Jadi, susah banget ya emang waktu itu. Nah waktu itu alhamdulillah dapat momennya, growing terus sampai sekarang. Jadi momennya itu pas emang hijab community udah mulai grow-nya tuh besar. Aku bahkan dulu sempat jadi modelnya Restu Anggraini, modelnya Kak Dian Pelangi, Noni Zakiah, Konita, Vivi Zubedi. Pokoknya semua hijab model saya pernah. Karena memang waktu itu growth-nya lagi. Sedangkan dulu sebelum ada desainer-desainer itu, inget nggak baju muslim itu ya baju lebaran doang. Bener banget. Beneran cuma gamis, gue agak heboh gitu. Bener. Jadi ya mungkin balik tanya Sasha bilang tadi ya, consumer pain ya. Jadi kan mungkin selama ini hijaber yang muda nggak merasa ada kosmetik atau fashion yang merepresentasikan dirinya. Ketika ada, jadi merasa pain itu terjawab. Dan ternyata pada saat udah ada kayak brand yang kayak Wardah, terus ada hijab community dan desainer-desainer Indonesia, orang yang willing pakai hijab juga jadi tambah banyak gitu. Oh kalau kayak gini gue sanggup. Iya bener. Gitu. Dulu tuh seakan-akan kalau pakai hijab itu berarti ke mall pakai nggak ada inspirasinya. Bener kayak kalau ke sekolah juga ya bergo gitu kan, nggak ada stylenya. Bener. Jadi orang kayak bener-bener kalau mau memutuskan untuk menutup aurat dan berhijab, itu pasti lebih berat dibanding kalau sekarang gitu. Inspiration juga nggak ada. Benar. Putih, krem atau corak-corak orang suka beli dari umroh. Benar. Wah jadi itu bener-bener momen yang kayak the right time, the right place. Yes. Walaupun ya itu mungkin orang ngeliatnya ya pas itu doang, tapi sebenarnya dari 12 tahun sebelumnya Wardah nih juga udah mulai menciptakan gitu ya. Nah itu aku ngebayangin 12 tahun gitu ya. Sekarang aja banyak brand yang
baru launching satu lip produk, habis itu dia menghilang, tidak ada kabarnya lagi gitu. Mungkin di belakang sana mereka udah ya berantakan atau gimana. Gimana caranya bertahan 12 tahun dengan marketing juga yang susah di zaman dulu. Terus juga mungkin produknya belum se-inovatif sekarang gitu. Gimana itu cara bertahan 12 tahun tuh kan, kalau anak aja udah SMP tuh ya? Enggak, belum. Udah mau masuk SMP. Udah mau masuk SMP loh. Bener, gimana tuh? Itu tipsnya gimana tuh, Dok? Kalau saya sih waktu itu ngelihat ibu saya tuh pertama dia believe sih. Maksudnya dia believe sama konsep dan produk ini gitu. Jadi istilahnya buat dia itu bukan orang nggak buy-in, belum aja. Ya, satu itu sih. Tapi sama yang kedua sih, ya ini mungkin tips agak nyelempeng dikit. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, suami istri memang baiknya yang satu pekerjaan tetap tuh. Dulu bapak saya kantor. Jadi istilahnya ketika ibu struggle misalnya ini penjualannya segini, biaya marketingnya segini, tapi anak-anak sekolah berjalan, kehidupan tetap berjalan gitu ya. Berjalan gitu. Kalau saya sih lihat sekarang kan suka ada seminar entrepreneur atau apa, kadang-kadang kan kayak suami istri pengen jadi entrepreneur. Berdua kalau udah punya anak, mendingan yang satu tahan dulu, kerja kantoran dulu, atau kalau entrepreneur berarti after office hour kayak gitu kan. Jadi kedua tuh menurut saya tipsnya adalah berhati-hati dalam finansial gitu sih. Jadi istilahnya kayak punya safety net gitu. Kan. Jadi at least kalau kita jatuh ke sini bukan sampai ke mana-mana dan sampai nggak ada backup plan gitu ya. Itu penting ya. Iya, sehingga ketika kita punya usaha, punya safety net, kita nggak berada di titik yang akhirnya kita gegabah. Karena panik gitu loh. Benar. Ya kan? Dan akhirnya malah jadi susah lagi, mau mulai lagi dari nolnya lebih susah, mau apa lagi lebih susah gitu. Iya, sama yang ketiga, ini agak-agak kayak ceramah dikit nggak apa-apa ya. Penting. Tapi penting. Karena itu pasti ada pengaruhnya. Iya, karena menurut saya ketika kita punya tujuan baik, ya insya Allah aktivitas kita diridhoi Allah sih. Makanya kalau searching kayak Bu Nur Hayati Subakat gitu kan, dia suka nambahin marketing satu lagi tuh 5P, pertolongan Allah. Jadi ibu tuh sangat believe karena kita waktu itu punya tujuan baik, buka lapangan kerja. Jadi walaupun dikasih waktu 12 tahun, tapi ya insya Allah ya karena bermanfaat akhirnya dikasih jalannya gitu sama Allah gitu sih. Allah tahu saat yang tepat aja. Gitu. Selama kitanya nggak putus asa, Allah yang akan mengatur juga. Betul. Bener sih, aku percaya banget sih. Karena kalau kita mau, maksudnya kita mau merasa kesuksesan kita ini benar-benar karena kita dan benar-benar karena kerja keras kita, ya harusnya yang paling sukses itu adalah yang kerja ngerti nggak sih dari bener, itu aku setuju banget sih, karena pasti semua kita boleh lah mengapresiasi diri sendiri dengan usaha kita gitu, tapi balik lagi pasti apapun itu takdir ya di tangan Allah gitu. Jadi selama kita nggak menyerah, pasti akan ada waktunya. Jadi itu ya, dan belief sih, itu aku setuju banget sih. Selama kita yakin ke diri kita yakin ke apa yang kita kita buat, kita ciptakan, ya mungkin emang belum aja, mereka belum aja gitu. Soalnya kan kadang-kadang ada juga orang bikin usaha apa yang lagi tren, tapi dia nggak benar-benar memahami itu kan. Jadi misalnya bikin usaha restoran, tapi semua bukan yang suka banget makan gitu kan. Jadi kan dia pertama either dia juga nggak tahu ini sebenarnya enak banget atau enggak, sama kedua beliefnya jadi nggak terlalu karena emang bukan foodies misalnya gitu kan ya. Jadi ada yang dari hati, ada yang memang lebih fokusnya ke bisnis, melihat peluangnya bisnis. Bisnis sekarang beauty trend nih, oke kita bikin brand beauty, nanti kalau nggak berhasil kita cari lagi yang lain gitu. Ada yang memang fokusnya lebih ke situ, ada lagi yang memang mencurahkan hatinya dan benar-benar sepenuh-penuhnya jiwa raga dituangkan ke situ, pasti itu yang akan lebih bertahan gitu ya, walaupun 12 tahun harus menunggu momen yang tepat gitu. Betul. Seru banget sih, udah tuh tangan dulu sebelum kita lanjut. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya juga aku penasaran nih kalau dari tanggapan dokter mengenai fast beauty di sininya, dimana kayaknya awarenessnya nih udah mulai tinggi, orang-orang udah mulai kayak beauty industry di Indonesia needs to slow down kayak gitu. Kayak tenang dulu, pelan-pelan gitu. Kalau tanggapan dokter sendiri gimana dengan itu?
agak bingung jawabnya ya, karena sebenarnya cosmetic manufacturing tuh takutnya jawab apa terus dianggap laku. Tapi kalau menurut saya sih gini sih, intinya sih kalau saya ya percaya semua yang mengeluarkan brand itu punya etikat baik, ya nggak sih? Benar. Tapi kan namanya otak orang beda-beda kan. Betul. Jadi mungkin kan, oh ini nangkep insight A, terus dia bikin produk A, ya kan? Yang produsen lain mungkin insight B, produk B gitu sih. Tapi kalau menurut saya sih, ya balik lagi sih, maksudnya fast beauty itu kan yang dikhawatirkan mungkin sustainability lingkungan ya. Itu kan menurut saya jadi perlu perlu kesadaran yang sama antara produsen dan juga konsumen. Ya nggak sih? Maksudnya misalnya kamu mau nyoba-nyoba, berarti kan kamu misalnya coba packaging kecil dulu dong, biar nggak terlalu waste gitu, nggak terlalu nyampah kayak gitu sih. Jadi ya sama lah mungkin dengan fast fashion ya. Kalau betul. Benar salah tuh menurut saya semua susah punya juga. point of view masing-masing yang sama-sama valid ya. Jadi kalau menurut saya sih bukan kayak produsennya harusnya gini-gini, tapi ya produsen itu kan sebenarnya meresonansi apa yang dibutuhkan konsumen ya kan? Bener sih. Misalnya konsumen kayak lebih ini kita tuh juga ya Tasya pasti sekarang punya usaha sendiri, ya nggak mungkin diem ya, karena kan semua bukan masalah kita mau penjualan atau apa, tapi oh iya ada consumer pain ini ya yang belum ada di portofolio eksis kita kayak gitu sih. Tapi kalau dari dokter sendiri seberapa penting sih kayak kecepatan kita nih ngikutin tren, kayak penting gak sih untuk menjadi kayak the first in something gitu, kayak the first teknologi apa gitu, penting itu atau lebih penting malah kayak oke, kita lihat teman-teman di sini apa sih sebenarnya yang kalian cari dan keluar gitu. Iya benar-benar. Tapi ini lagi-lagi kalau menurut saya ini mungkin appetite ya. Kalau saya pribadi jujur yang lebih kayak opsi kedua Tasya itu sih, karena misalnya kita ngomongin kopi susu deh. Betul. The firstnya ini gak sih? Tapi yang di top of mind, ya gak? The first sama top of mind kopi susu pasti beda. Atau bahkan udah gak ada yang first kopi susu itu apa ya kan. Jadi kalau menurut saya sih buat saya pribadi the first itu gak tujuan pertama. Jadi kalau kayak istilahnya ada value paragon, kita tuh kita maksudnya masukin consumer focus sih. Jadi bukan masalah first atau apa, tapi consumer butuhnya apa. Itu aku menyadari banget sih, semua produk-produk Paragon itu selalu consumer fokus banget. Iya, karena mau kita teknologinya apa tapi nggak menjawab, nggak akan betul. Ya nggak akan laku, nggak akan itu juga karena nggak menjawab gitu sih. Aku dulu juga pernah nanya, kenapa sih kalian tuh pasti bisa loh, kenapa sih nggak bikin yang kayak gini gitu kan? Ternyata karena nggak semua orang nggak semua orang mencari itu gitu. Dan memang jadi produk-produk yang ada di sini tuh yang lebih fokusnya karena dicari oleh konsumen dulu gitu ya, bukan berarti karena nggak bisa dibuat. Jadi the first itu nggak terlalu penting ya. Kalau menurut saya ya, tapi memang ketika kita punya perusahaan atau organisasi, pelajaran saya juga adalah dibutuhkan dua tipe orang itu sih. Kalau semuanya kayak saya mungkin jadi agak lama gitu kan, iterasi ulang atau apa. Jadi ya nanti kan tadi ketika kita ngomongin fast fashion atau fast apa kan, jadi masing-masing punya assumption ya. Ya tinggal kita iterasi aja dan visible nggak buat kita kayak gitu sih. Jadi memang kayaknya kesimpulannya semuanya tuh harus balance ya. Kayak uniqueness harus dijaga, tapi mendengarkan konsumen juga harus dijaga, tapi jangan sampai jadinya kehilangan identity juga karena apa-apa terlalu ngikutin konsumen, kesannya kayak sebagai brand ini nggak tahu apa yang sebenarnya lebih baik gitu ya nggak sih? Kayak harus ada balance-nya gitu ya semuanya. Sama kayak handphone deh. The first handphone bukan Samsung. Tapi kalau kita lihat penjualan atau kepuasan, mungkin the first handphone either masih ada atau enggak nggak tahu. Ya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kuncinya di nggak apa-apa loh teman-teman ketika mengeluarkan produk itu mungkin udah yang ketiga atau ke-50, tapi asal tadi kalian yakin produk aku walaupun versi ke-50-nya tapi itu menjawab pain konsumer yang nggak kejawab sama produk ke-1 dan menurut saya sih. Tapi takut nggak kayak keburu? Ya aku udah masa sekarang berapa ribu gitu kan lokal brand tuh benar-benar banyak banget. Jadi kan kita bener-bener kayak semuanya tuh berlomba-lomba. Mungkin kayak menjadi the first itu cuman kayak sebuah achievement yang bisa jadi marketing juga ya jatuhnya ya.
Tapi kalau misalnya nanti misalnya kayak ada momen yang dimana produk-produk dari Paragon ini nggak jadi the first, tapi kita yakin ini yang terbaik gitu. Tapi udah out season gitu, orang udah keburu menemukan yang lain. Itu gimana? Iya, makanya kalau menurut saya sih ketika kita ngomongin product development ya, memang ada unsur consumer focus, ada unsur juga kapabilitas sih. Kalau saya sih suka menghibur tim misalnya. Ketika kita misalnya merasa kayak aduh kita lagi di tengah development itu udah duluan. Jadi kalau saya suka ya udah belum rezekinya aja. Ya kan bener. Ya mungkin misalnya apa ya kayak aduh saya jadi punya contoh agak tua nih. Misalnya kayak tim basket deh kan ada tuh misalnya kayak Chicago Bulls menang berapa kali. Kan pasti ada season yang dia nggak menang kan. Tapi apakah misalnya kita tanya ke Michael Jordan, kamu menganggap tahun ini tuh kegagalan? Mungkin buat dia enggak ya. Ya kita prepare for the next season aja gitu sih. Jadi kalau saya ya udah kita keduluan, lesson learn apa, what to improve apa, udah gitu sih. Jadi ya tetap harus legowo dan keep moving gitu ya. Iya, makanya tadi sih kalau saya sih ya banyak diajarin sama ibu juga sih. Makanya yang penting kan kita punya usaha tujuannya bermanfaat. Tadi kan entah lapangan kerja, entah kita pengen produk kita bermanfaat buat orang gitu kan. Kalau belum berhasil jadi yang pertama ya sudah. Kalau belum berhasil jadi market share ya belum aja. Jadi kayak lebih gak stres gitu sih. Tapi mungkin kalau sekarang udah di tahap orang justru ada yang mungkin konsumennya Paragon ini udah banyak banget yang loyal, yang sampai di tahap justru nungguin nih kapan nih aku belinya kalau misalnya Makeover atau Wardah udah keluarin deh versi gitu. Paragonnya gitu ya. Iya kan? Ada gak yang kayak gitu? Itu penting juga gak sih kayak nge-build community gitu? Ya makanya tadi sih kalau saya sih lihatnya ketika kita punya produk yang bagus, secara organik komunitas itu akan terbentuk sendiri gitu. Jadi kalau kayak IG saya nih suka tuh ada orang nge-DM gak kenal kayak, "Dok, ini Nutrisari Paragon kan, gitu. Saya mau ngasih masukan tolong buat ini dong," gitu. Itu touchy ya. Iya dan terbentuk organik kan. Terus kadang-kadang kalau ngeliatin komen juga ada konsumer nanya, dijawab sama konsumer lain kayak gitu. Jadi kalau saya sih percaya niat baik sama produk yang baik. Nah, ketika komunitas tuh penting gak sih? Penting banget. Tapi ketika kita punya dua itu, insya Allah dia akan terbentuk dengan organik alami, ya. Aku setuju sih, lebih indah sih kalau komunitas itu emang terbentuk secara alami ya. Jadi sama-sama pecinta yang udah memang loyal tanpa dipancing-pancing tuh biasanya memang itu yang paling care beneran ya. Iya, gitu. Dan juga ada penelitiannya loh, orang yang komplain itu tuh justru akan beli lagi. Yang nggak akan beli lagi itu justru orang yang silent kecewa gitu. Jadi kalau orang silent kecewa itu kayak butuh berapa lama lagi untuk dia akhirnya beli lagi. Gitu. Tapi makanya mungkin buat admin MOP atau yang lain atau yang punya usaha ketika kamu dikomplain tuh pasti kayak sedih. Tapi terus justru penelitiannya dia akan beli justru lagi. Itu yang akan repeat. Karena kan dia berarti punya sense of belonging kan. Kalau nggak ngapain benar-benar. Iya sih benar. DM itu kan sebenarnya sebuah usaha ya. Iya betul. Makasih ya komplain-komplainnya. Iya sih memang bener ya, kayak justru karena ada expectation yang tinggi itu, jadi sampai mengupayakan mengeluarkan keluhannya agar nextnya mungkin expectation mereka itu terwujud gitu dari kita ya. Nah sekarang pertanyaan aku yang paling aku penasaran nih. Jadi di Paragon ini sebenarnya udah ada 12 ya. Jadi udah ada apa aja sih nih di Paragon? Pertama kan aku yang tebak ya. Wardah, Makeover, Emina, Insta Perfect, Kristalur. Terus ada Wonderly, ada OMG, Taffy, Putri, Biodev, 2 lagi. Labor, 1 lagi. Kaf yang cowok. Betul. Oh iya. Yeay. Dapat saham di Paragon. 13 ternyata saya salah. 13. Taffy yang ke-13. Oh Taffy. Oh iya jadi total 13. Iya. Oh Beyondly. Oh iya. Beyondly. Oh iya Beyondly yang apa? Essential oil. Oh iya. Collagen drink. Wow 13. Nah ini 13-13-nya itu mungkin ada yang memang fokusnya ke skincare, ada yang fokusnya ke body care gitu. Tapi ada juga beberapa kan yang emang sama gitu ya, sama-sama punya skincare, punya deco gitu ya. Gitu. Dan aku kan juga lumayan bestie ya dengan 13-13-nya sih lebih tepatnya. Dan aku tahu betapa satu sama lain itu saling menjaga agar tidak sikut menyikut gitu kan. Dan bener-bener kayak
ini boleh gak sih aku spill kayak misalnya kalau Wardah dress code itu jangan hitam. Makeover dress code itu harus hitam. Jadi kayak ketawa loh iya kan itu di sebagai situ, pemberi brief ya. Setuju gak? Bener gak? Ya kan, Insta Perfect rose gold gitu kan, jangan hitam ya kan. Nah jadi bener-bener semuanya itu sangat menjaga kayak menjaga brand identity-nya dan nggak saling sikut satu sama lain. Tapi apakah di belakang sana semudah itu gitu kan? Dan apa sih sebenarnya poin utamanya dari nge-create berbagai macam brand yang berbeda dengan identity yang berbeda, walaupun ada yang sama-sama kosmetik gitu kan, ada yang sama-sama skincare gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya tuh apa? Karena mungkin kalau orang yang nonton, lah oh ini sama Paragon, oh iya gitu. Ada yang jadinya, ya kalau gitu gue mendingan beli yang lebih murah. Ada lagi yang kayak, oh ternyata ini tuh Paragon pantas bagus, gitu. Ngerti gak sih? Ada gak sih, the struggle-nya gitu di belakang sana? Kalau menurut saya sih pertama mungkin kayak kita mengingat dulu sih kenapa sih kita bisa punya 13, karena kan masing-masing menjawab consumer pain yang berbeda. Tujuan kita ya. Terus yang kedua, saat ini kan memang masanya istilahnya hyper segmented consumer. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau bikin produk perempuan ya kan, akhirnya perempuan usia 20 sampai 35, size ekonominya AB, itu kan jadi udah gak relevan lagi gitu kan. Itu lebih segmented dari itu gitu kan. Nah makanya kita jadi punya beberapa brand. Soal repot gak sih di belakang layar? Jujur repot. Tapi kalau di kita tuh makanya kita punya istilahnya tim product innovation sama brand innovation. Jadi istilahnya mereka pun juga perlu saling alignment nih gitu. Sehingga enggak, kalau soal beririsan sih sebetulnya pasti istilahnya kayak pelajaran SMP diagram kan pasti ada irisan-irisannya kan. Tapi gimana caranya irisannya itu enggak gendut gitu, irisannya dikit-dikit aja gitu kan. Jadi ya di situ sih kita mencoba mengorkestrakan gitu kan. Jadi ya benar kata Tasya, kadang-kadang kita juga meeting terus bentar kalau kayak gini kayaknya jadi terlalu beririsan sama ini deh gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya banyak, berarti lebih besar lagi ya pengorbanannya ya. Maksudnya kayak oh iya ntar beririsan, berarti bener-bener kayak persaudaraan ini harus kuat banget satu sama lain ya, harus ada, kayak saling mengalah. Iya karena kan pengennya kita dari 13 brand itu gak saling kanibal kan. Pengennya kan ketika ada brand baru ya dia berarti new user yang selama ini misalnya pain-nya gak terjawab sama makeover kayak gitu. Kalau misalnya dia kita launching akhirnya cuma buat pindah kan ya ngapain gitu sih. Kalau kita ngeliatnya as company gitu. Tapi batasnya tuh sampai di mana gitu? Karena in the end lipstick is lipstick, ya gak sih? Kayak maksudnya kalau dari sisi luar sana orang kan kayak oke, gimana maksudnya gimana gak kanibal kalau eyeliner sama eyeliner, cushion sama cushion gitu. Apa sih sebenarnya yang membedakan gitu? Dan kalau misalnya dari pricing segala macam itu sebenarnya apa sih yang membedakan gitu? Jadi gini, misalnya kita ngomongin lip balm ya. Kalau kita tuh akhirnya juga itu di hyper segmented, kita mencoba juga parameter yang mau di achieve itu kita detailin lagi. Karena kan misalnya long lasting, ya siapa sih mau punya lip cream gak menghapus kan. Jadi kita tentukan parameter yang memang udah hygiene sama parameter yang spesifik gitu kan. Tapi misalnya kita ngomong long lasting, oh mungkin buat Emina user yang masih muda, kalau long lasting lama banget dia ngerasanya ini terlalu harsh kayak gitu kan. Jadi bahkan dari satu kata long lasting aja itu sebetulnya masih bisa kita long lasting lagi. Aja nih bisa disegmentasi lagi gitu. Karena kan misalnya long lasting buat anak yang sekolah, ya buat dia kan mungkin long lasting dari pagi sampai siang, pulang sekolah gitu. Tapi kan mungkin buat makeover user berangkat pagi, lanjut meeting, lanjut ketemu teman, berarti definisi long lastingnya lebih banyak gitu kan. Satu itu, terus dari segi pilihan warna atau dari sisi finish gitu kan. Mungkin buat yang usia muda kalau kayak dead matte banget, buat dia kayak aku jadi kelihatan kayak tante-tante nih misalnya gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi tiap bentuk produk kita coba detailin lagi painnya sih. Misalnya kayak orang bilang, mungkin kan kalau sekarang jadi lebih beragam ya. Ada orang yang bilang mau glowing, ada orang yang bilang dark spot, ada orang yang bilang kusam kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi kita main di situ.
Dan kalau untuk kayak pricing sendiri berarti mungkin dari packaging, terus bahan bakunya yang dipakai gitu juga berbeda juga di situ ya kalau yang harga pricingnya. Kan ada yang kayak OMG tuh aku juga kayak OMG 40.000 dapat 2 dan bagus gitu kan. Gitu ya. Kaget. Jadi bener-bener cocok sih namanya OMG gitu kan. Dan di sisi lain kayak Wardah gitu. Kayak cushionnya Wardah yang color fit itu matte di aku cocok. Sedangkan di makeover aku lebih suka Hydra Stay gitu. Ngerti gak sih kayak mungkin yang di Wardah yang di highlight kayak lebih halalnya gitu kali ya. Kalau di makeover lebih shade-nya banyak, shade-nya, inclusivity-nya gitu. Jadi benar-benar harus selalu mempertahankan kita nih berbeda tapi satu tujuan. Iya, sama ini sih yang kadang orang juga lupa, satu individu Tasya Farasya aja sebetulnya milih produknya itu juga bisa beda-beda occasionally, ya nggak? Iya. Ada orang yang karena aku mau ketemu teman, aku bawa cushion yang agak kece nih mereknya, ya nggak? Karena mau touch up di depan teman, ya kan? Ada loh. Aku sering denger kayak gitu. Iya. Sering denger kayak gitu. Iya. Jadi kalau dia mau ke pesta, dia mau ketemu temennya, dia ganti nih produk yang di pouchnya kayak gitu kan. Pas dia mau liburan kan juga, masa iya kita pas ke kantor sama mau liburan mungkin ada touch up cushion, pasti dia juga yang berbeda kayak gitu sih. Jadi sebetulnya ya tadi hyper segmented consumer, udah segmennya juga beda-beda. As an individu juga dia tuh sebetulnya ya beda-beda, bisa beda-beda loh di di 1 tahun itu. Mungkin pas dia lagi musim panas, pas dia lagi liburan ke Europe, dia pasti akan mengganti lagi skincare dan make-upnya. Belum nggak pindah lokasi aja selera bisa berubah ya dalam 1 hari. Iya. Hari ini aku lagi lip matte, besok kayak enggak, aku lagi lip tint gitu kan. Iya benar-benar. Padahal di kursi yang sama. Kursi dan background yang sama setiap hari. Saya. Jadi sejauh ini walaupun pasti struggle pasti besar banget. Cuman so far so good ya, masih aman terkendali ya. Ya, keributan itu kan kalau buat kita terbayar dengan review consumer, masukan gitu kan. Jadi ya keributan yang memang perlu dan ya harus dijalani lah. Tapi berarti antar brand ini harus ada banget dong transparansinya. Apa maksud transparansi dalam misalnya kayak makeover mau launching ini 3 bulan lagi. Oh ya, itu tiap brand tahu. Tiap brand tahu. Jadi ntar Wardah lagi mau launching yang ini, makeover lagi mau launching yang misalnya kayak kita sebut apa ya, misalnya Brow Cara gitu. Berarti nanti harus di hold yang satunya, atau yang satunya mendingan formulanya beda banget atau dimajuin kapan gitu. Itu misalnya sama-sama mau launching maskara, gitu misalnya ada yang kayak ngalah gitu. Pernah nggak kejadian yang kayak gitu? Kalau saya lihat sih so far gini sih, karena tiap konsumernya itu beda, biasanya minatnya juga beda sih gitu kan. Atau misalnya event buat launchingnya beda, misalnya gini, makeover mau launching produk buat dia pokoknya JFW nih, jangan sampai telat. Nah kan buat produk lain, apakah gue harus ngejar launching pas JFW? Belum tentu kan, karena konsumer gue nggak JFW kayak gitu sih. Jadi jadi bukan rebutan sih, kebetulan karena masing-masing konsumer segmennya beda. Jadi pas kita bikin misalnya kayak calendar of ini, itu emang udah terbedakan dengan alaminya. Gitu. Tapi pernah nggak ada kejadian yang nggak bisa ini dua-duanya? Oh iya pernah. Gimana tuh jadinya? Misal Insta Perfect, Wardah, makeover, sekarang OMG juga nih sama Emina gitu mau launching, tapi semuanya perlu urgent nih buat di event ini gitu. Pernah tuh kejadian kayak gitu? Mungkin kalau di Paragon jadi gini sih, itulah fungsinya leader sih, to facilitate kan. Karena kan kalau tiap-tiap leader brand itu mungkin udah punya target sendiri, biasa masing-masing kan. Nah leadernya ini yang nanti dudukin terus why urgent for you, nanti kan kayak kita cek lagi nih prioritinya. Jadi nanti dari itu pitching ke atas, nanti dibelah lagi untuk keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh kingdom of beauty. Jadi wah gila sih, nggak kebayang ya di belakang sana ngehandle satu brand aja seperti mau pecah kepala, bagaimana ada 13 di sana kan. Nah
Terus pernah gak sih ada produk-produk kan kalau Paragon itu kan udah sampai punya labnya sendiri gitu kan ya. Ngedevelopnya juga sendiri gitu. Semuanya teknologinya bisa di luar sana lagi pada sama-sama gitu. Paragon bisa sendiri beda nih gitu. Bisa lebih beda, lebih maju, lebih itu. Pernah gak ada produk-produk yang bener-bener mau launching tuh soalnya kayak gagal gitu atau gimana? Aduh, pernah banget ya. Banget. Jadi karena kan sebelum produk launching itu bisnis proses atau tes yang harus dijalani itu kan banyak. Iya. Kita lihat dari segi si formulanya aja, dia harus stabil. Ketika ngomong stabil itu pun stabil terhadap apa? Iya. Kadang-kadang dia stabil di suhu ruang, suhu panas. Ternyata kalau kena matahari berubah. Sedangkan misalnya tipe brand ini pasti akan kena matahari di shelving kayak gitu. Jadi soal itu ada banget. Atau misalnya itu tadi isu stabilitas, atau misalnya kan kita juga suka iterasi ulang ya, misalnya makeover gitu kan ya. Atau misalnya kan kalau kita juga udah uji efikasi sendiri, ternyata misalnya buat beberapa consumer misalnya fragrance-nya masih terlalu wangi nih atau apa, turunin lagi gitu. Jadi ya namanya research and development ada sih yang mulus gitu, tapi ada juga sih yang ternyata nggak sesuai dengan prediksi kita. Gitu. Ada yang sampai di drop gitu nggak, akhirnya kayak produknya di drop aja gitu? Ada. Apa itu produk apa itu sampai di drop kayak gitu? Biasanya kayak saya bilang tadi ya kan, ini kan kayak speed banget kan. Kadang pas kita ini dia kayaknya udah turun gitu kan. Sedangkan buat marketing kalau gue harus launching itu terlalu berat nih gitu kan. Sedangkan kan kalau kita yang develop tuh kan udah kayak brojol anak ya. Iya. Nah, bayinya nggak muncul. The struggle is real. Iya. Jadi dalam kesehariannya di Kingdom Paragon ini never stop developing, never stop researching gitu kali ya. Jadi kayak dan aku tuh juga tahu kalau di sana waktu itu pas aku ke sana ternyata jadi yang kerja di sana pun difasilitasi untuk ikut course. Terus ada yang ke luar negeri juga untuk kayak seminar-seminar, pelatihan kayak gitu untuk biar ya up to date terus gitu ya. Iya, knowledge sama kapabilitasnya biar improvement terus gitu. Untuk kalau panelis juga berarti selain dari orang yang memang tim Paragon dicoba ke keluar banyak juga ya kalau sekarang ya keluar. Pertanyaan menuju terakhir. Nah, yang aku ketahui juga itu kan kalau Wardah sama misalnya kayak Wardah, Emina sama Makeover itu kan target marketnya kan beda banget gitu. Iya. Ya kan? Itu udah jelas lah bedanya. Iya, jelas bedanya. Nah, itu sedangkan kalau kayak Wardah tuh aku ngeliatnya 360 banget, kayak sampai kita ke penjuru pelosok mana pasti nemuin Wardah. Iya. Ya kan? Betul. Itu sebenarnya apa sih pentingnya gitu untuk 360 gitu. Sedangkan kalau Makeover pasti justru ada kayak mungkin tempat-tempat yang kita nggak bisa tuh nemuin Makeover di situ gitu. Pentingnya tuh apa sih sebenarnya? Karena kan balik lagi tiap brand itu punya identitas, dan ketika kita ngomongin identitas itu kan berarti implikasinya bukan cuma di jenis produknya kayak tadi kita ngebahas kan, lipnya ada yang matte, ada yang glossy, ada yang long lastingnya 6 jam, ada yang harus 12 jam, tapi juga si identitas itu, si persona itu tuh mau belanja kemana gitu kan. Sehingga balik lagi tadi tuh kita perlu melek niat keuangan, sehingga kan misalnya produk ini tuh orang belinya di TikTok Shop, ya terlalu mahal dong kalau kita bayar listing ke Indomaret, Iya. Nggak akan nyari di Indomaret juga. Jadi lebih ke itu sih kita karena ngeliat 13 brand ini identitasnya siapa, dia bakal belanja kemana, sehingga kita masukin situ. Nah untuk Wardah emang kan tipe yang kayak dipakai banyak orang, jadi makanya kita masukin ke minimarket. Makanya kalau sampai ke ujung apa tuh, selama masih ada Alfamart, Indomart itu pasti ada kan? Pasti ada Wardah gitu. Tapi kan buat brand kita yang lain yang kita pelajari konsumernya, habitnya nggak kayak gitu, ya ngapain gitu. Misalnya dia cukup ada di online aja, atau dia cukup ada di mall kota besar aja gitu. Berarti lumayan penting juga ya menggunakan brand ambassador ya nggak sih? Karena jadi kayak face of representing the brand gitu, mungkin orang jadinya bisa ngebayangin
sosok makeover tuh adalah kalau bisa dijadiin orang tuh kayak gini gitu, apa enggak? Nah tapi menurut saya itu sesuatu yang baru juga gak sih di industri kosmetik? Saya perhatiin kalau dulu kan kita tuh misalnya mau launching brand kosmetik tuh mikirnya harus ada seseri, misalnya brand ini brand make up, jadi kita tuh kalau mau launching ada lipnya, ada eye-nya, ada complexionnya, ada brand ambasadornya, baru launching. Kalau sekarang kan jadi kayak terdisrup ya, banyak brand yang nggak ada brand ambassador, tapi itu sesuatu yang kita pelajarin juga sih. Makanya kalau diperhatiin sekarang tuh nggak semua produk Paragon ada BA-nya, ambasadornya, tapi balik tadi tuh gimana sih mata-matainnya, kita tuh tiap brand kayak ada personanya. Si persona yang kita bayangkan ini tuh yang kita kayak simulasikan gitu. Misalnya makeover itu personanya adalah Tasya Farasya gitu. Oke, Tasya Farasya itu akan belanja kemana sih gitu, akan nonton iklan di mana sih, ya kan? Gitu. Tasya Farasya tuh masih nonton TV nggak sih kayak gitu sih. Jadi kita tiap brand itu untuk memudahkan kita ini kita kayak ada personanya gitu. Labora itu personanya siapa, tapi personanya siapa gitu. Jadi lebih kayak buat ngebantu konsumen mengerti tentang brand identity-nya juga ya. Iya. Tapi dibilang penting-penting banget, yang enggak juga sih ya. Lebih penting lagi produknya sih ya. Iya, kalau saya lihat sekarang sih dengan adanya sosial media itu bukan hanya produk yang siklusnya jadi cepat, ketenaran orang tuh juga jadi. Ya nggak sih? Kalau dulu kan orang bisa, atau gini deh, kayak Dian Sastro tuh terkenal dari zaman saya SMA, dia pernah nggak disampu sampai sekarang. Sampai sekarang benar. Tapi kan coba siapa lagi sebenarnya yang bisa tenar sepanjang betul itu kan? Karena kalau sekarang banyak yang instan juga kan, jadi apa bisa cepet naiknya, bisa cepet. Sama media untuk keterangan juga jadi macam-macam kan. Benar. Kalau dulu kan terkenal itu berarti main film ya kan, punya satu sinetron. Atau sekarang kan jadi kayak macam-macam, jadi mungkin itu juga sih jadinya kayak brand kosmetik dan brand ambassador tuh jadi nggak terlalu menjadi pakem gitu. Iya, udah nggak suatu kewajiban banget gitu ya. Dan aku juga wondering kapan sih gitu produk yang ada di Paragon ini go internasional, karena sudah saatnya banget gitu. Apa jangan udah ada yang, apakah udah ada yang ke marketnya tuh di luar juga? Kalau sekarang sih memang yang resmi itu kita udah ada di Malaysia. Dan alhamdulillah tuh di Malaysia tuh kayak Wardah tuh di salah satu channelnya tuh kayak udah nomor 2 gitu untuk rate growingnya, dan kita akan more brand coming to Malaysia. Jadi kalau teman-teman lihat udah ada Kaf, makeover juga mau masuk, Emina juga udah gitu. Nah lagi-lagi sih karena kita itu memang tipenya keadaan kondisi kita kayak gini, keuangan kayak gini, maksudnya nggak gimana ya, itu lagi-lagi appetite ya. Mungkin ada yang lebih suka pokoknya gue beli terus gue gelontorin kayak gitu, lihat hasilnya kayak gitu. Kalau kita tuh emang lebih hati-hati, jadi belum ada orangnya atau apa, ya udah nggak usah dulu kayak gitu sih. Jadi sekarang kita fokusnya Malaysia, toh nanti juga secara alami akan Brunei, Singapura, deket-deket itu gitu. Ntar udah ada rekrut orangnya, nambah lagi negara gitu. Jadi kita lebih suka orangnya ada dulu baru jalan gitu. Lebih take it slow, tenang gitu. Tapi ada plan untuk kayak benar-benar go internasional, mungkin sampai Sephora New York gitu? Kalau soal ada, makanya kadang-kadang kita juga kayak test market juga kan, misalnya kayak makeover kemarin di Dubai Fashion Week kan kita juga sembari mempelajari, responnya ya. Atau kadang-kadang suka ada, kayak pemerintah tuh pernah buka booth Indonesia agak gede tuh Dubai Expo apa tahun berapa, kita masuk kan kita juga pelajarin kayak, responnya ya gitu sih. Karena kan kita tuh punya 13 brand, masing-masing brand punya series banyak. Pelajaran di Malaysia ternyata beda loh, apa yang laku di Malaysia apa di Indonesia. Padahal kita kan misalnya tadinya akar pikir sederhananya kulitnya mirip benar, kan? Suhu udara mirip, bahasa mirip. Di sana juga nontonnya sinetron Indonesia juga, berarti kan beauty image mirip. Tapi ternyata beda. Malah beda. Iya. Jadi tinggal sesimpel itu ya, asal go internasional aja. Bener-bener kita pelajari dulu nih negara ini apa gitu-gitunya. Itulah dia Talkshow berbincang-bincang dengan Dr. Sari, Kingdom of Beauty Paragon. Beri tepuk tangan dulu teman-teman.
We are back. Tiba-tiba muncul baru-baru. Tiba-tiba ramai ya di sini. Kita akan main kuis tebak gambar. Yang saya juga tidak tahu gambarnya apa. Jadi kita mulai sekarang juga. Oke. Berarti gue juga ikutan ya. Iya, ikutan. Oke. Apa ya? Oh ini mani, bukan mani ya? Nama produk. Nama produk. Brand dan produk. Tapi ini menjelaskan nama produk. Ya, nama produknya. Oke. Mau brandnya boleh kasih tahu? Enggak. Jangan. Biar lebih challenging. Ini berhubungan sama berbagi. Mandi. Mau kasih clue? Boleh. Oh boleh. Oh, untuk kayak kelihatan lebih tirus. Oh kontur. Kayaknya makeover deh. Face contour kit. Tapi nggak ada hubungan sama yang ini, gambaran cewek ini apa ya mana? Boleh ask Google gak sih? Highlighter. Oh bukan. Buat apa? Bukan, buat apa? Highlighter. Rich glow highlighter. Oh rich. Kunci. Oh rich. Selamat ya Zia. Pressure. Yang kedua. Slide. Oh foundation nih, ya nggak? Fondasi kan? Ngadi-ngadi. Ada sky. Oh power. Oke, ini kan fondasi. Itu Fly atau power ya? Hai. Hai, cup. Yo, ayo sebutin aja. Ini apa nih, Kak? Serum. Sky apa ya? Terus pengen kayaknya warna deh. Belum tentu ya. Belum tentu. Power tuh kan? Power stay. Iya, Power stay. Oh, foundation. Makeover. Liquid Wait play. Ya. Oke. Lagi-lagi dia menyelamatkan. Ya. sungguh jenaka. Selanjutnya ya. White. Hah? Oh, Crystal White Secret. Wardah. White Secret benar. Tapi Crystal Secret. Kunci nggak? Kunci. Iya, gimana lah? Lo yang salah sih. Itu jadi Crystal Secret sekarang ya. Oke. Hah? Pasti ini sunscreen. Sunscreen. Iya. Iya. Ya. Yes. Kalau kamu bilang yes? Iya. Approve. Sunproof. Selain dari approve. Dan jadi proof. Perfect. Tan. Oh, perfection. Perfect bright. Wardah perfect bright. Ya. Wardah perfect Bright. Iya. Ya. Yeay. Masih ada. Oh, ini perfect. Perfect. Next ya. Like Wardah lightning. Iya tuh pasti kening ya maksudnya. Iya. Bener-bener. Lightning. Wardah lightning series. Betul sekali. Ini udah panjang ya. Ini 5 gambar ya. Hah? Oh, Wonderly. Dengan ada diamond micro. Oh iya. Diamond micro crystal dari US ya. Dicakep. Ini apa yang paling kanan bawah? Supreme UV
Oh, Kristalur Supreme Activating Overnight Cream. Kunci. Panjang Ya. Iya. Itu adalah betul. Apa itu? Hah? Serum. Eye serum. Tapi eye serum dari apa? Oh, Kristalur Advanced Eye Serum. Iya. Itu urutannya kulik lagi. Berarti enggak tuh belum berarti. Pasti udah bener sih. Advanced eye serum. Masa serum eye advance? Lebih dikit aja. Kurang dikit. Enggak pakai susu. Ada Supreme-nya tuh night cream. Supreme. Kunci ya. Jadi Kristalur Advanced Supreme Eye Serum. Supreme Advanced susah ya nama-namanya. Mau lanjut lagi? Waduh, makin gampang nih gue liat-liat. Bear with me. Mineral cushion. Bear with me mineral cushion. Waduh. Di campaign gini ya. Berbagi. Warna berbagi. Green. Lagi. Humble. Kunci ya. Kunci. Ya. Yang terakhir ya. Terakhir. Dokter pertama nih yang menentukan. Cowok cuff kan? Ya. Cuff. Kunci aja ya. Iya, cuff relaxing hair and body wash. Oke. Dengarlah. Betul. Luar biasa. Selesai. Nah, di Talkshow ini kita biasanya selalu ada sedikit gift untuk kenang-kenangan begitu ya. Dan sebelum kita penutupan kita akan memberikan dulu. Thank you for coming to Talkshow. Untuk dimakan. Thank you. Iya, Mas Paragon. Iya. Thank you. Dan itulah dia Talkshow episode 14. Thank you banget dokter sudah mampir. Thank you semuanya. Sampai berjumpa lagi dan thank you banget udah sharing session yang sangat informatif. Dan semoga yang nonton juga mendapatkan banyak insight ya. Dan sukses terus Paragon. Amin. Semoga semakin maju lagi, semakin kita tunggu ya produk-produk selanjutnya dari semua princess dari Kingdom of Beauty. Thank you juga buat semuanya yang udah nonton. Mari kita tutup saja. Bye bye everybody.